Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Clarissa Julian Kale dengan NIM 210741610049 izin menyampaikan materi terkait dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia sendiri ini merupakan salah satu materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tepatnya untuk kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, apa sih sebenarnya SDM itu? SDM atau sumber daya manusia adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang dimana kalau sumber daya alam merupakan potensi alam, maka sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia atau individu. Nah, bangsa Indonesia sendiri memiliki modal penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa merupakan potensi penting dalam pembangunan. Kunci penting untuk mengelola sumber daya adalah meningkatkan kualitas. Jadi, Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ya, 270 juta jiwa. Nah, sebenarnya 270 juta jiwa ini dapat menjadi modal yang sangat penting, modal yang sangat bermutu bagi Indonesia apabila 270 juta jiwa itu merupakan SDM yang berkualitas. Maka dari itu, walaupun kita memiliki banyak populasi, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik atau sumber daya manusianya itu kualitasnya rendah, maka sama saja hanya akan menimbulkan kepadatan penduduk namun tidak dibarengi dengan kualitas yang baik. Baik, yang selanjutnya nih, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh lagi, di sini saya sudah memaparkan atau memberikan gambaran terkait macam-macam profesi. Ini ada banyak sekali ya, ada pilot, terus ada pemadam kebakaran, ada hakim atau jaksa, ada polisi, ada dokter, ada perawat, dan lain sebagainya. Nah, apa sih hubungan antara profesi-profesi ini dengan sumber daya alam? Jadi, berbagai jenis pekerjaan pada gambar sebelumnya itu menunjukkan keberagaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Setiap jenis pekerjaan memerlukan kualitas manusia atau sumber daya manusia yang kuat. Untuk memperkuat daya saing bangsa, sumber daya manusia Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan memiliki petani yang hebat, nelayan yang tangguh, wirausaha yang kuat, dan berbagai pekerjaan yang memiliki daya saing kuat. Nah, jadi berbagai jenis pekerjaan dan profesi apapun itu yang ada di Indonesia itu memerlukan kualitas manusia yang baik, atau kembali lagi sumber daya manusianya yang harus baik dan berkualitas. Nah, kenapa sih kok sumber daya manusia kita itu harus berkualitas? Karena kita sebagai bangsa Indonesia itu harus mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal penting bagi suatu negara, yang mana negara kita itu agar tetap maju ke depan, memiliki perekonomian yang kuat, memiliki status sosial yang kuat. Nah, itu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan baik. Jadi, nggak sia-sia ya apabila kita memiliki populasi yang banyak, kalau dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga, maka itu dapat menjadi modal penting bagi negara kita. Nah, tidak peduli apapun profesinya, kualitas manusia atau sumber daya manusia itu harus selalu ditingkatkan. Karena jika kita memiliki petani yang hebat, kita pasti bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara yang dimana memiliki sumber daya alam yang sangat banyak dan melimpah. Kalau sumber daya manusia kita mumpuni untuk mengelola sumber daya alam kita dengan baik, maka kita dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di Indonesia.
Baik, dari pemaparan materi tadi, maka dijabarkan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, yang pertama nih, kualitas SDM atau sumber daya manusia di Indonesia. Kualitasnya masih kurang, masih belum baik. Di antara negara ASEAN, kualitas SDM dan ketenagakerjaan Indonesia masih berada di peringkat bawah. Kualitas SDM dan ketenagakerjaan Indonesia menempati urutan kelima. Peringkat ini masih kalah jika dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Thailand. Nah, jadi dengan populasi yang sangat banyak tadi ya, 270 juta jiwa, tapi sumber daya manusia di Indonesia itu kualitasnya masih sangat kurang dan masih belum dimaksimalkan potensinya. Bahkan menurut data, di antara negara-negara ASEAN, kita itu masih berada di bawah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Thailand loh. Jadi penting sekali untuk kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa yang ada di Indonesia ini untuk selalu meningkatkan kualitas kita agar kita sebagai manusia yang berkewarganegaraan Indonesia dapat menjadi SDM yang berkualitas dan dapat menjadi modal utama bagi Indonesia untuk selalu maju dan juga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya di Asia maupun di luar Asia atau di kancah internasional di seluruh dunia. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerintah memiliki prioritas utama, program-program dalam pembangunan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Kalau teman-teman ingat nih, Presiden Jokowi memiliki tujuan utama dalam program kerjanya, yaitu Indonesia menuju SDM unggul, yang dimana program-program yang diberikan oleh Presiden Jokowi kebanyakan merupakan program-program investasi di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Pemerintah itu berpikir bahwa jika kita meningkatkan mutu pendidikan dan juga kesehatan, kita dapat mengembangkan kualitas dari SDM kita yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah saya paparkan prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Setiap manusia di dunia ini tentu saja memerlukan pendidikan yang baik untuk memiliki kualitas yang baik atau untuk memiliki potensi diri yang baik untuk berkompeten. Di Indonesia sendiri masih sangat banyak sekali penduduk yang putus sekolah. Masih banyak sekali masyarakat yang hanya bersekolah 9 atau 12 tahun atau hanya sampai jenjang SMP atau SMA saja. Yang mana padahal lapangan pekerjaan memerlukan kompetensi pekerja minimal strata S1 yang dimana harus mengikuti jenjang perkuliahan minimal sarjana. Nah, pemerintah banyak berinvestasi di bidang pendidikan dengan menggelontorkan banyak sekali dana bahkan hingga triliunan untuk menjamin pendidikan masyarakatnya. Pemerintah berpikir bahwa dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang tinggi, maka SDM atau sumber daya manusia di Indonesia dapat meningkat dan kualitasnya dapat bersaing dengan kualitas SDM di negara lain. Nah, menurut saya, pendidikan merupakan salah satu kunci penting bagi kualitas setiap manusia atau individu. Nah, dari pintu pendidikan, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, yang mana berarti dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini merupakan gerbang utama atau pintu paling depan dari suksesnya SDM unggul atau kualitas sumber daya manusia yang baik di suatu negara. Maka dari itu pemerintah banyak meluncurkan bantuan-bantuan di bidang pendidikan seperti beasiswa pendidikan,
LPDP untuk beasiswa S2 atau program magister di perkuliahan. Lalu pemerintah juga mengeluarkan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP bagi anak-anak yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Lalu KIP juga diteruskan ke bangku perkuliahan, khususnya sarjana, tepatnya sarjana, yaitu KIPK atau KIP kuliah, yang dimana KIPK kuliah ini akan memberikan uang saku dan juga uang biaya kuliah kepada orang-orang yang memang tepat sasaran. Lalu yang kedua, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Nah, selain pendidikan, kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia itu harus memiliki peran agama dan kehidupan sosial bermasyarakat. Agar apa? Peran agama sangat penting bagi kita sebagai manusia atau individu untuk memiliki hati yang bersih, untuk memiliki pikiran yang jernih, dan juga untuk memiliki tujuan-tujuan hidup yang baik. Dengan penguatan peran agama yang baik, maka kita sebagai manusia bisa menjalani kehidupan dengan lebih tertata, terarah, dan lebih baik lagi. Terkait dengan agama, di Indonesia terdapat 6 agama yang disahkan secara hukum. Yang pertama ada Islam, lalu ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Yang dimana semua agama memiliki kebaikan dan memiliki hal-hal baik yang diajarkan kepada kita umatnya. Jadi penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat sangatlah penting bagi kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, untuk menjadi manusia yang baik dan bermoral, memiliki norma-norma sosial yang baik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan dengan diklat kompetensi dan pembinaan adalah balai-balai pelatihan yang banyak diselenggarakan secara offline maupun online. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus pintar-pintar mencari informasi. Sudah banyak sekali seminar, webinar, ataupun balai-balai pelatihan yang dapat kita ikuti untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi, kita tidak hanya bisa mendapatkan ilmu dari bangku sekolah saja, namun kita juga bisa mendapatkan ilmu dari berbagai diklat, kompetensi, dan juga pembinaan. Nah, apabila kita ingin mengikuti pembinaan secara fleksibel, kita bisa mencari contoh-contoh atau seminar-seminar online, webinar-webinar yang diselenggarakan oleh berbagai elemen masyarakat yang dimana sangat bermanfaat bagi kita untuk menambah pengetahuan kita, menambah relasi kita, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama generasi muda. Nah, pembinaan dan pengembangan masyarakat ini juga merupakan balai-balai pelatihan bagi kita para generasi muda. Saat ini banyak sekali program-program magang bagi kita sebagai generasi muda untuk disiapkan agar kita siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Salah satu contoh program dari pemerintah yaitu MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana di dalamnya kita dapat mengikuti berbagai macam kesempatan atau pengalaman yang diberikan kepada kita. Seperti contohnya MSIB itu adalah salah satu program magang yang mana kita dapat memiliki kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, dan di situ walaupun status kita masih mahasiswa, jadi kita benar-benar bisa merasakan dan memiliki kesiapan apabila kelak kita akan terjun ke dunia pekerjaan. Lalu ada juga kampus mengajar, yang mana kita memiliki kesempatan untuk mengajar atau menjadi guru di sekolah-sekolah terpencil atau di sekolah-sekolah pilihan kita. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa
pemerintah memang banyak melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama kita generasi muda. Karena kita adalah generasi muda yang akan bertanggung jawab bagi kelangsungan keberhasilan negara kita di kancah internasional. Kita sebagai generasi muda adalah harapan-harapan bangsa yang diharapkan dapat memberikan hal-hal baik ke depannya bagi Indonesia yang merupakan masa depan bangsa kita. Maka dari itu, pemerintah banyak berinvestasi di bidang pendidikan dan juga kesehatan bagi kita, para generasi muda, agar menjamin kita mampu menjadi SDM unggul seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan, dan kesimpulan dari materi kali ini yaitu SDM atau sumber daya manusia merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh tiap individu. SDM atau sumber daya manusia sangatlah penting bagi keberlangsungan keberhasilan suatu negara di kancah internasional. Kualitas SDM perlu selalu ditingkatkan tiap tahunnya. Mengapa? Karena kualitas SDM yang baik akan menjadi modal yang cukup mumpuni bagi negara, yang dimana sumber daya alam dapat dikelola dengan baik apabila sumber daya manusianya juga merupakan sumber daya manusia yang berkualitas baik dan tinggi. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus selalu mampu meningkatkan kompetensi diri kita agar kita mampu bersaing dengan negara-negara lain dan agar kita dapat menjadi SDM berkualitas dan kita dapat menjadi modal utama bagi negara kita, negara Indonesia. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.